The mailman shows up with a letter from the... You will bring about the destruction of the German war machine. Di awal film terlihat sekelompok tentara Amerika di dalam pesawat yang diberangkatkan untuk menjalani sebuah misi dalam serangan besar-besaran melawan Jerman. Saat para tentara sedang asik berbincang, sang sersan pun datang untuk menjelaskan lagi apa misi mereka. Mereka ditugaskan untuk menghancurkan menara pengganggu radio milik Jerman. Karena kunci dari keberhasilan serangan besar-besaran itu bergantung pada mereka. Jika sebelum pukul 6 pagi mereka tidak berhasil menghancurkan menara radio pengganggu tersebut, maka 120.000 tentara Amerika yang akan berlabuh di pantai tidak akan mendapat bantuan serangan dari udara. Saat mereka mendekati titik terjun, tiba-tiba mereka ditembaki oleh anti pesawat Jerman. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus terjun di lokasi yang tidak seharusnya. Seorang prajurit bernama Boyce berhasil terjun meskipun dia harus berjuang untuk dapat menarik parasutnya. Setelah itu, Boyce berusaha mencari rekan-rekannya yang masih selamat. Tidak lama kemudian, Boyce melihat sang sersan yang sudah dikepung oleh para tentara Nazi Jerman. Melihat hal itu, Boyce mencoba bertindak, tapi tiba-tiba seorang kopral yang bernama Ford datang dan menghentikan aksinya. Sang sersan pun harus tewas dihujani tembakan oleh para tentara Nazi tersebut. Karena sang sersan sudah tewas, Kopral Ford yang mengambil alih komando karena dia prajurit berpangkat tertinggi saat itu. Saat Boyce dan Kopral Ford akan pergi dari sana, mereka bertemu dengan 3 rekan timnya yang selamat yang bernama Tibet, Chase, dan Dawson. Beruntung, bom yang akan digunakan untuk meledakkan menara pengganggu radio milik Jerman berhasil diamankan oleh Tibet. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Saat di perjalanan, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Basic to hear. Sounds thrilling. Bet you're selling That movies. way you get a cut of the profit. Dawson menginjak ranjau darat milik Jerman dan dirinya pun hancur berkeping-keping. Setelah peristiwa itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan bayonet untuk mendeteksi ranjau darat di area tersebut. Saat tiba di area pepohonan, mereka menemukan bangkai hewan yang aneh. Dan tiba-tiba Boyce melihat seorang wanita berjalan di sana. Wanita itu bernama Chloe. Melihat para tentara Amerika ada di sana, Chloe langsung lari dari sana dan mereka pun langsung mengejarnya dan menangkapnya. Easy. Ternyata Chloe adalah seorang pemulung. Dia berada di hutan itu untuk mencari barang-barang milik para tentara yang sudah mati. Kopral Ford kemudian menanyakan apakah dia berasal dari desa Chilblain, desa yang akan mereka tuju. Tetapi Chloe tidak mengerti bahasa Inggris. Boyce yang bisa berbagai bahasa kemudian berbicara dengan wanita itu. Boyce berkata mereka tidak akan berbuat jahat kepadanya dan memintanya untuk memandu mereka ke desa Chilblain. Chloe pun setuju untuk memandu mereka ke desa. Mereka pun akhirnya sampai di desa tersebut. Chloe membawa para tentara Amerika ke rumahnya. Chloe berkata dia hanya tinggal bersama adiknya yang berusia 8 tahun. Tidak ingin percaya begitu saja, Kopral Ford, Tibet, dan Chase memeriksa rumah Chloe untuk memastikan jika rumah tersebut benar-benar aman. Takut adiknya akan disakiti, Chloe tiba-tiba lari berusaha menghentikan mereka, tetapi Boyce mencoba menahannya. Sehingga terjadi keributan yang mengakibatkan salah seorang warga di sana marah dan melaporkan Chloe ke para tentara Jerman yang berjaga di kawasan itu karena Chloe sudah membuat keributan. Je rentre chez moi. Arrête, non, arrêtez, tout va bien. Tout va bien.
Chloe pun digoda oleh para tentara Jerman tersebut, tapi tidak lama kemudian sang kapten datang memarahi anak buahnya dan melepaskan Chloe. Setelah itu, Boyce menyusul Corporal Ford dan yang lainnya. Dan tiba-tiba, Chloe muncul dan berbicara bahasa Inggris kepada mereka. Chloe sengaja berpura-pura tidak mengerti bahasa Inggris hanya untuk memastikan bahwa mereka tidak seperti tentara Jerman. Di kediaman Chloe, mereka melihat kamp Jerman dan banyak tentara Jerman di luar. Mereka menyusun rencana untuk masuk ke kamp itu. Tapi tiba-tiba saat itu mereka melihat para tentara Jerman melakukan hal yang tidak terduga. Para tentara Jerman menculik sepasang suami istri dan membunuh si wanita, kemudian membawa si pria ke kamp mereka. Perbuatan itu sudah lama berlangsung dan kedua orang tua Chloe juga termasuk korban mereka. Chase dan Tibet tidak yakin dengan serangan yang akan mereka lakukan ke camp tersebut karena banyaknya tentara Jerman di sana dan itu sama saja seperti misi bunuh diri. Tetapi Boyce kembali mengingatkan mereka jika misi mereka gagal, tentara Amerika tidak akan mendapatkan bantuan serangan dari udara. Mendengar itu, Corporal Ford kemudian menyuruh Tibet dan Chase untuk memeriksa titik pertemuan yang telah ditentukan, berharap masih ada tentara sekutu yang selamat. Sementara itu, Boyce dan Corporal Ford berjaga di sana. Saat sedang berkeliling di kediaman Chloe, Boyce mendengar suara aneh dari dalam sebuah kamar. Boyce pun pergi memeriksanya. I told you my aunt was sick. Ternyata sosok itu adalah bibinya Chloe. Boyce bertanya apa yang terjadi dengan bibinya Chloe. Chloe pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada bibinya. Setelah dibawa oleh tentara Jerman, bibinya menjadi seperti itu. Saat Chloe sedang bercerita ke Boyce tentang kejahatan para tentara Jerman kepada keluarganya, tiba-tiba tentara Jerman datang ke sana. Corporal Ford, Boyce, dan adiknya Chloe pergi ke loteng untuk bersembunyi. Kapten tentara Jerman itu pun masuk ke dalam rumah Chloe dan mulai melepaskan pakaiannya. Boyce dan Corporal Ford terus memantau dari atas loteng. Ternyata kebaikan kapten kepada Chloe sebelumnya ada maksud tersendiri. Kapten tentara Jerman itu mengajak Chloe untuk bercocok tanam pada malam itu. Namun Chloe menolak dan mengatakan bahwa dia sedang lelah. Ternyata kapten tentara Jerman tersebut sudah sering bercocok tanam dengan Chloe. Dan setiap kali Chloe menolak, kapten mengancam akan membawa adiknya ke lab yang ada di kamp Jerman. Tidak mau adiknya bernasib sama dengan bibinya, Chloe pun terpaksa akan melayani nafsu bejatnya. Boyce yang tidak tahan melihat hal itu memutuskan untuk menghentikan perbuatan kapten tersebut. Boyce langsung menodongkan senjata ke kepala sang kapten. Setelah itu, Corporal Ford langsung menghajar sang kapten tentara Jerman tersebut hingga dia pingsan. Karena Tibet dan Chase tidak kunjung kembali, Boyce diperintahkan untuk memanggil mereka. Saat di perjalanan, Boyce melihat orang-orang yang serupa seperti bibi Chloe dibakar hidup-hidup di depan gerbang kamp Jerman. Setelah itu, Boyce kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba ada truk yang melintas ke arahnya dan dia segera bersembunyi. Namun sial, saat bersembunyi ada seekor anjing yang melihatnya dan langsung mengejarnya. Boyce pun melompat ke dalam truk tersebut dan ternyata truk itu mengangkut mayat-mayat tentara Jerman. Truk itu membawa Boyce masuk ke kamp Jerman. Saat truk itu berhenti, Boyce turun dan bersembunyi di bawah truk, kemudian dia menyelinap masuk ke dalam kamp Jerman. Di sana dia melihat orang-orang dikurung di dalam suatu ruangan dan emosi mereka tidak terkendali. Boyce juga melihat tempat kontrol menara radio pengganggu. Boyce terus menyusuri tempat tersebut mencari jalan keluar. Namun di sana dia malah menemukan cairan aneh dan manusia-manusia yang dibungkus seperti sebuah kepompong. Boyce pun mengambil salah satu suntikan serum yang berisi cairan aneh tersebut. Dan saat itu tiba-tiba Boyce mendengar suara seseorang di sana. Boyce pun menghampiri arah suara tersebut.
Dan ternyata suara itu berasal dari sepotong kepala tanpa badan, namun dia masih hidup dan berbicara. Karena ketakutan, Boyce pun segera pergi meninggalkan ruangan itu. Namun saat akan keluar, Boyce melihat Jacob rekan tentaranya terikat di atas meja dengan selang yang menancap di perutnya. Boyce berusaha menyelamatkan Jacob, tapi tiba-tiba dokter Jerman datang ke sana dan menyuntikkan serum tersebut ke salah satu mayat tentara Jerman di sana. Dan mayat tersebut langsung hidup dan dibawa ke dalam sebuah ruangan. Setelah mereka pergi, Boyce kembali berusaha menyelamatkan Jacob. Setelah berhasil, mereka berdua segera mencari jalan keluar dari tempat itu. Boyce melihat saluran air di sana dan membuka saluran air tersebut untuk keluar dari sana. Dan benar saja, saluran air tersebut berhasil membawa mereka keluar. Kemudian Boyce membawa Jacob kembali ke kediaman Chloe. Setibanya di kediaman Chloe, Boyce menceritakan semua hal yang sudah dilihatnya di kamp Jerman kepada Corporal Ford. Boyce berkata Jerman melakukan eksperimen kepada para penduduk desa dan para tentara Jerman yang sudah mati. Boyce menunjukkan suntikan serum yang dia bawa sebelumnya. Kemudian Corporal Ford menginterogasi Kapten Jerman menanyakan tentang suntikan serum tersebut. Namun Kapten tentara Jerman itu tidak mau buka mulut tentang apa yang sedang mereka kerjakan di kamp Jerman. Corporal Ford memerintahkan yang lainnya untuk menggantung Kapten Jerman itu dan menghajarnya sampai dia mau buka mulut. Corporal, what do you need to hoist him up for? You know what I need to know. Boyce yang tidak tega melihat aksi kekerasan tersebut mencoba menghentikan Corporal Ford. Namun karena hal itu dia pun harus menerima pukulan maut dari sang kopral. Setelah itu Corporal Ford mengatakan sekitar 40 tentara ada di dalam kamp Jerman. Corporal Ford menyusun rencana dan memerintahkan Tibet untuk mengalihkan mereka dari luar. Sementara itu Corporal Ford akan memasang peledak di tiang menara pemancar sinyal. Kemudian Chase diperintahkan untuk menyiapkan Kapten Jerman tersebut sebagai umpan. Namun saat Chase melepaskan ikatannya, Kapten Jerman itu berhasil merebut senjata Chase dan menembaknya. I think I'm gonna need some help. Boyce dan yang lainnya langsung datang dan melumpuhkan Kapten Jerman itu. Mereka mencoba menyelamatkan Chase yang tertembak. Namun Chase sudah tidak bisa diselamatkan. Boyce yang teringat efek dari suntikan serum yang dilihatnya di kamp Jerman langsung menyuntikannya ke tubuh Chase. Dan tidak lama kemudian Chase bangkit hidup kembali. Explosives now. Come on. Here. Holy Christ. I'm thirsty. Awalnya Chase terlihat normal, namun semakin lama hal tak terduga pun terjadi. Chase? Huh? Whoa, easy. Chase? What's wrong with him? I don't know. Chase, sit down. Christ, Chase, Jesus Christ. Chase? You can shoot him. What just happened? Kapten Jerman itu mengatakan kepada Corporal Ford bahwa mereka sedang mengembangkan serum keabadian untuk para tentara Jerman. Dan tiba-tiba saat itu Chase kembali bangkit. Boyce pun langsung menghantam kepala Chase dengan gagang senapannya sampai kepala Chase hancur lebur. Memanfaatkan kelengahan mereka, Kapten Jerman itu melarikan diri dan menyandra adiknya Chloe. Bersamaan dengan itu, karena mendengar suara tembakan dari rumah Chloe, para tentara Jerman pun datang mengepung rumah tersebut. Corporal Ford yang mengajar Kapten Jerman itu melihat para tentara Jerman berada di luar dan tembak-tembakan pun terjadi. Corporal Ford berhasil menembak Kapten Jerman itu, tapi dia sempat dibawa pergi oleh para tentara Jerman.
Setelah itu, Kopral Ford segera pergi memerintahkan Boyce dan yang lainnya untuk menjalankan misi menghancurkan menara Jerman dari luar. Namun, Boyce menyarankan Kopral Ford untuk menghancurkan menara itu dari dalam camp serta menyelamatkan adiknya Chloe. Kopral mengatakan bahwa kemungkinan mereka berhasil keluar dari camp tersebut sangatlah kecil. Tapi, Tibet sependapat dengan rencana Boyce. Jika mereka berhasil, maka menghancurkan menara Jerman dari dalam camp dan menyelamatkan adiknya Chloe adalah keberhasilan yang akan terasa nikmat. Mendengar itu, Kopral pun akhirnya setuju dan meminta Boyce untuk mengarahkannya dengan nada bicara yang sangat sinis. Di laboratorium camp Jerman, kapten tentara Jerman yang sempat tertembak oleh Kopral Ford menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya. Sang dokter berkata serum itu sebenarnya masih dalam uji coba, namun sang kapten tidak peduli. Kopral Ford dan yang lainnya mulai menyusun rencana mereka. Mereka akan menculik salah satu dari tentara Jerman. Karena Chloe sudah menjadi buronan para tentara Jerman, Chloe pun akan dijadikan sebagai umpan. And be careful. Sie gehört mir! Bitte. Mereka berhasil mendapatkan salah satu tentara Jerman. Setelah itu, misi pertama mereka pun dijalankan. Mal sehen, was du zu sagen hast. Tibet dan Jacob bertugas mengalihkan perhatian tentara Jerman di gerbang menara. Sementara Boyce, Kopral Ford, dan Chloe menyusup ke dalam camp Jerman lewat saluran air yang Boyce temukan sebelumnya. Di dalam camp, Boyce dan Kopral Ford akan pergi ke ruang kontrol menara, sedangkan Chloe akan pergi mencari adiknya. Saat sedang mencari adiknya, Chloe bertemu dengan tentara Jerman dan memintanya untuk memberitahu di mana adiknya berada. Saat Kopral Ford meminta Boyce memasang bom di area lab, Boyce melihat Chloe yang hampir saja tertipu oleh tentara Jerman. Hey, toss that in there, come on! Setelah menemukan adiknya Chloe, Boyce pun meminta Chloe untuk pergi membawa adiknya keluar dari sana. Saat Chloe dan adiknya berada di saluran air dan akan keluar dari sana, tiba-tiba zombie hasil eksperimen Jerman menarik Chloe. Chloe pun berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Sementara itu, Kopral Ford yang hampir saja selesai memasang bom di ruang kontrol menara harus berhadapan dengan zombie Kapten Jerman. Boyce pun mendapatkan masalah yang sama. Boyce ditodong senjata dari belakang oleh dokter yang menangani eksperimen para zombie. Boyce pun berhasil membunuh dokter itu. Di tempat lain, Tibet dan Jacob terus bergerak mundur ke area pemukiman untuk menjauhkan para tentara Nazi dari area camp. Namun saat itu tiba-tiba adik Chloe muncul di sana. Tibet berhasil menyelamatkan adik Chloe, namun dia harus menderita luka tembak di bahunya. Hold on to me! Fucking leash on this! Sementara itu, Kopral Ford harus menderita. Zombie Kapten tentara Jerman menggantungnya secara sadis seolah-olah dia ingin membalaskan dendam apa yang sudah dilakukan Kopral Ford kepada dirinya saat dia disekap di rumah Chloe. Beruntung Boyce datang dan menembaki zombie Kapten Jerman. Saat zombie Kapten Jerman teralihkan perhatiannya oleh Boyce, Kopral Ford melepaskan kail yang menembus tubuhnya dan menyuntikkan serum itu ke tubuhnya. Ketika Boyce hampir mati lemas karena kepalanya dijejal ke dalam air, zombie Kopral Ford pun datang menyelamatkannya.
Namun dengan kekuatan maha dahsyat karena gagal bercocok tanam dengan Chloe sebelumnya, zombie Kapten Jerman pun mendominasi pertarungan tersebut. Ketika Corporal Ford akan dikalahkan, Corporal Ford melihat Boyce yang memegang senjata. Kemudian Corporal Ford melemparkan tabung gas ke arah zombie Kapten Jerman dan yang terjadi... Boys. Saat mereka akan keluar dari sana, Corporal Ford mendorong Boyce keluar dan mengunci pintunya. Corporal memerintahkan Boyce untuk memasang bom waktu di menara kontrol, sementara dia akan meledakkan lab tersebut bersama dengan dirinya, karena dia sadar dia akan mengganas jika dia tetap hidup. Corporal berniat akan melenyapkan semua hasil eksperimen di sana agar pihak manapun tidak bisa memiliki serum tersebut. Boyce kemudian memasang bom waktu itu dan segera berusaha keluar dari camp tersebut. Akhirnya menara yang menjadi target mereka berhasil dihancurkan tepat sebelum pasukan sekutu mendarat di pantai. Setelah semua kejadian itu, sang komandan menanyakan sesuatu kepada Boyce, kenapa mereka meledakkan menara dari bawah tanah, padahal bom yang akan mereka gunakan cukup untuk menghancurkan menara dari luar. Boyce berkata tidak ada apa-apa di bawah tanah menara Jerman selain area kontrol menara. Boyce tetap menyembunyikan rahasia yang ada di bawah tanah menara Jerman sesuai dengan perintah Corporal Ford. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya mantap sekali bang ya. Dari awal sampai akhir film kita disuguhkan adegan-adegan yang seru. Apalagi adegan saat Kapten Tentara Jerman sama si Chloe mau buat keturunan. Itu adegan terfavorit saya bang. Saya beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.